Welcome to podcast Amikom Jogja. Hai creative people, welcome back to podcast Amikom Jogja Creative Economy Park. Wah, kali ini podcast yang sangat spesial karena teman-teman tuh ternyata banyak yang belum tahu ternyata skripsi itu bisa lulus tanpa skripsi. Nah, sebelumnya saya kenalan dulu seperti biasa di podcast Amikom Jogja dengan saya host kesayangan kita semuanya, Rona Gwines Purasiwi, bisa dipanggil Rona atau Kak Rona atau Coach Rona, it's okay. Dan kali ini kita punya narasumber, saya langsung hadirkan Ketua Program Studi dari Informatika. Langsung aja. Selamat pagi Bu Winda. Selamat pagi Mbak Rona. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Wah, luar Aduh, biasa. Ini cantik Kaprodi Informatika, orang-orang IT tapi perempuan. Luar biasa. Tepuk tangan Iya, untuk Bu Winda. isinya cowok semua ya mahasiswanya. Iya. Itu Iya. mungkin cara menaklukkannya dengan wanita. Iya, Iya, betul. Oke Bu Winda, ini saya merangkum banyak pertanyaan nih Oke. seputar skripsi. Karena kadang kan orang itu ngerasa mahasiswa skripsi udah denger katanya aja udah serem, udah takut gitu. Apa sih yang menyebabkan mereka itu takut? Mungkin Ibu Winda bisa sharing dengan kita semuanya. Sebenarnya kenapa sih mahasiswa nganggap skripsi itu berat dan juga sulit? Oke, Mbak Rona pernah skripsi? Pernah dong. Gimana rasanya? Nah, wawancara Rasanya dulu. memang kayak karena mungkin dianggapnya ini adalah tolak ukur kita bisa lulus. Oke. Jadi rasanya memang kayak hidup matinya di sana. yes, Gitu ya. ya. Iya. Padahal sebenarnya Enggak. Beneran enggak? Karena sebenarnya cuma 6 SKS ya. Kan kita juga udah beratus-ratus SKS yang udah kita tempuh. Jadi ya kalau udah lulus sih ngomongnya ya nggak terlalu takut. Cuman kalau waktu mahasiswa memang jadi kayak momok sih kayak Iya. something yang Baru menentukan. mahasiswa baru masuk langsung ditanya, ini ada skripsinya mau apa? Wah, Iya. langsung keluar dia nggak jadi ke kuliah. Itu dia. Ya, padahal sebenarnya kalau misalnya udah dilewatin Ya. biasa aja ya gitu. Iya. Cuman kan mungkin apa yang membuat skripsi susah mungkin ini ya. Tadi warisan turun temurun orang kata tadi skripsi itu merupakan hidup dan matinya mahasiswa nih. Yes. Kalau enggak lulus ini berarti enggak kuliah. Padahal setelah skripsi kan masih ada step lagi yudisium, itu yang lulus mati di sana di Iya, ceknya betul, lulus betul. atau enggaknya gitu. Padahal skripsi masih bisa diulang, masih gitu sebenarnya. Cuman kan mungkin enggak semua orang memiliki kompetensinya sama gitu. Jadi skripsi itu kan sebuah karya ilmiah yang karya ilmiah ya namanya. Jadi kan nulis. Nggak semua orang juga pintar nulis. Iya, gitu. betul. Nah, itu yang mungkin menyebabkan susah ya. Banyak mahasiswa Amikom itu jago-jago kalau misalnya disuruh misalnya di informatika nih misalnya bikin program. Itu jago banget. Cuman ketika diminta untuk nulis, bingung. Nah, itu mungkin dia. yang momok, salah satu momoknya di sana ya. Terus ada lagi kemarin, barusan kemarin ya, ada yang mahasiswa itu nggak selesai-selesai, jadi angkatan akhir nih, nggak selesai-selesai, ditanya kenapa kok nggak menyelesaikan skripsinya, karena ingat mantan. Wah. Aduh, kalau ngerjain skripsi ingat mantan, aduh. Itu. Nah. Banyak unsur-unsur yang membuat skripsi itu jadi tertunda ya Bu ya. Kan jadi, ya akhirnya terus, padahal teorinya semuanya udah selesai, tapi tinggal skripsi aja bertahun-tahun ngerjainnya gitu. Kalau dikerjain ternyata ketika mahasiswa akhir itu niat ngerjakan gitu. Sebulan aja selesai. Iya, betul. Gampang kan ternyata gitu. Iya. Ya, gitu. Iya, mengumpulkan niatnya juga sih ya Bu betul. ya. Kalau skripsi udah niat, keluar niat langsung digas. Nggak boleh berhenti. Ya, kalau berhenti nanti udah bertahun-tahun itu nanti. Oke, buat teman-teman semuanya yang sedang skripsi pokoknya semangat. Kalau udah fokus, insya Allah bisa cepat. Karena dibimbing juga sama dosen-dosen yang siap untuk ngasih masukan ya Bu ya, terhadap skripsi kita. Tentunya ya, disesuaikan dengan bidang dosennya. Gitu. Oke, jadi jangan takut ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Di Amikom ini ternyata ada rumor-rumor nih, kabar-kabar bahwa di Amikom tuh bisa lulus tanpa skripsi. Wah, alhamdulillah. Itu betul apa enggak nih? Bukan rumor lagi ya, sudah dipublish informasinya. Jadi kita bisa lulus jalur non skripsi ya. Jadi ada istilahnya reguler dan non reguler. Yang reguler itu skripsi, yang non reguler nanti ada beberapa tuh jalurnya. Karena tadi menyesuaikan dari kompetensinya mahasiswa.
nggak semua Oh, mahasiswa oke. bisa nulis Ya. gitu. Oh, jadi berlatar belakang dari itu, Amikom jadi punya kebijakan bahwa nggak mesti kok kita lulus pakai skripsi atau Eh, karya ilmiah itu tadi iya ya? iya. Oke, berarti eh, latar belakangnya tadi tidak semuanya mahasiswa bisa menulis paper gitu ya. Mm-mm, Terus mm-mm. bedanya apa sih antara lulus pakai skripsi sama non skripsi? Bedanya apa? eh alurnya nanti jelas juga beda ya. Ya. Karena nanti ada beberapa jalur non skripsi pun juga nanti dibagi lagi. Ada Hmm. yang jalurnya scientist, Mm-mm. kemudian ada jalur yang profesional gitu ya. Jadi yang profesional misalnya ini mahasiswa udah wirausaha. Mm-mm. Nah, kan Amikom kan terkenal ya entrepreneur gitu. Iya, betul. Masa itu juga nggak dinilai sih gitu Iya. ketika mahasiswa sudah berhasil nih malah dia bisa berwirausaha sebelum lulus udah Oke. menghasilkan Iya, misalnya. iya, Nah, itu iya. kan juga perlu dinilai ya. Nah, itu ada Oh. jalurnya sendiri Mm-mm. entrepreneur, kemudian misalnya mahasiswa yang tadi mahasiswa-mahasiswa yang jago-jago di bikin produk gitu Mm-mm. ya, tapi nggak bisa nulis. Nah, itu nanti ada jalurnya misalnya diikutkan lomba gitu. Produknya Mm-mm. diikutkan lomba, juara itu bisa. Nah, itu kita hargai juga Oh, gitu. wow. Ini Asik nyambung sama ya. pertanyaan selanjutnya. Boleh. Kalau di informatika sendiri, emang ada berapa jenis jalur non skripsi sih, Bu? Mungkin bisa Jalurnya, oke. apa aja? Tadi yang jalur pertama yang non reguler nih ya, Ya. yang selain skripsi tadi yang non reguler itu ada scientist. Mm-mm. Scientist itu nanti submit paper. Submit Hampir ya, paper. karya ilmiah sebenarnya. Oke. Ya, tapi paper nanti. Tapi harus submit dan Outputnya publish. publish. Oke. Publish. Kemudian jalur lomba. Lomba. Jadi ada scientist, ada Scientist, lomba. Kemudian ada entrepreneur, Entrepreneur, ide bisnis. ide bisnis, Oke, jalur magang. magang. Wah, magang itu bisa dijadikan Magang skripsi. bisa, kan nanti di magang itu kan ada produk ya yang dihasilkan Mm-mm. dari misalnya menyelesaikan kasus yang ada di sebuah mitra di Heeh. perusahaan gitu, di apa namanya dibangunkan sistem atau apa, nah itu bisa nanti Jadikan skripsi. dijadikan Wah, jalur non skripsi. jalur non skripsi. Ah, Oke, sama asik ya. ada lagi? Itu kayaknya ya, semoga nggak kelewat ya. Nanti kalau kelewat nanti dibaca di panduannya ada. Oh, di buku panduan udah ada ya, di tinggal fakultas download. ya, di FIK. Oke, berarti tinggal di Ada download nanti. di sana. Pokoknya tadi dari yang saya simpulkan ternyata nggak harus kita nulis karya ilmiah, bisa submit paper atau kalian ikut lomba. Nah, lombanya apa aja? Lombanya nanti di nasional, tingkat nasional, internasional gitu ya. Nanti Nasional, ada internasional, range harus nilainya. juara atau masuk nominasi boleh? Juara. Oh, harus juara. Ya. Oke, kalau juaranya harus juara 1 atau 2 3 boleh? Nanti ada nilainya. Oh, Jadi gitu. di penilaian nanti apa namanya, kalau misalnya juara 2 nanti berapa, juara 1 berapa, itu ada tingkatnya, levelnya nasional, internasional, itu ada nilainya di panduan sudah komplit. Oke, berarti nggak cuman daftar aja udah langsung jalur non skripsi, belum ya? Belum, nanti masih ada apa namanya ya, perlu klarifikasi, proses klarifikasi. Jadi kayak model pendadaran tapi isinya cuma klarifikasi aja sih gitu. Iya, iya, iya. Dan ini diterapkan di Amikom udah berapa lama sih, Bu? Kalau di Amikom semester lalu sudah ada mahasiswa yang ngambil jalur non skripsi, jadi dari magang itu ada lomba misalnya klaim sudah juara, ini kan banyak ya mahasiswa informatika itu kan ada yang juara internasional, nah itu bisa diklaimkan di jalur non skripsi. Oh, Di saya jalur juga lomba. dengar-dengar apakah ada yang jalur ini konten kreator? Iya sorry, iya tadi kelewat ada ya, juga? ada juga artis. Ya. Oke, nah artis ini jadi public figure atau jadi artisnya atau jadi apanya nih? Intinya nanti apa konten kreatornya ya, itu nanti apa namanya yang dibahas harus lingkupnya informatika gitu. Jadi nanti apa prosesnya itu harus kita review dulu ya. Di review ini layak nggak sih nanti dijadikan artis gitu, jalur artis gitu. Jadi ada proses review di sana nanti. Jadi art bikin karya ya intinya. Kontennya juga masih berhubungan seputar dengan informatika. Oke ya, kajiannya harus informatika. Oh, Gitu. oke. Wah, banyak banget jalurnya ternyata lulus dari 6 Amikom. ya berarti ya, 6. Iya, banyak banget. Ternyata nggak harus kita skripsi, bukan kalau teman-teman sesuai dengan apa ya, sesuai dengan minat bakat juga ya. Kalau memang
memang udah mengikuti lomba dan lombanya itu bikin sebuah karya, karyanya bisa selain membawa kita untuk ikut lomba Ada dan prestasi. bikin karya inovasi, prestasi juga, tapi juga bisa untuk syarat lulus. Nah, Wah, itu sekalian kan? sekalian Ya, semuanya sudah bisa iya. ditempuh gitu. Wow, keren banget. Terus kalau ini nih, Bu, syarat dan ketentuannya apa aja sih untuk mahasiswa nih yang pengen tertarik dari ngikutin jalur non skripsi? Oke, syarat ketentuan ya. Eh alurnya ya ini ya. Alurnya itu sebenarnya teman-teman bisa nanti dibaca panduannya ada step-stepnya gitu ya. Mau misalnya kalau jalur lomba. Misalnya sudah punya prestasi terus mau diklaimkan. Ya. Mau diklaimkan nanti buat proposal. Kemudian kalau di informatika nanti di upload di proposalnya diupload di webnya informatika, nanti ada di sana untuk meminta rekomendasi jalur non skripsi. Nah, nanti dari sana dari tim prodi informatika akan menilai nih layak enggak gitu. Terus kemudian mau di cross check dulu lombanya benar enggak terselenggara dan seterusnya gitu ya. Kita lakukan investigasi di sana. Kemudian nanti kalau sudah mendapatkan rekomendasi, nanti disubmitkan ke DAK untuk didaftarkan jalur non skripsi. Oh, jadi tapi rentang waktunya nih, misal kita udah selesai semester 6 ya. Terus ikut lombanya di semester 5 misal. Masih boleh nggak kalau itu? Bisa. Oh, tetap boleh. Selama dia kuliah mau diklaimkan boleh. Oh, oke. Jadi dari adik-adik maba nih misal sekarang nyicil ya. iya udah punya maksudnya ide startup atau mau bikin robot gitu ya. Selain ikut UKM-nya, organisasinya atau ikut bator, terus ikut lomba, lomba tersebut bisa dijadikan kelulusan. Wah, Sudah nyicil ternyata kan semester 5 udah punya gitu. S1 3,5 tahun udah bukan hal yang iya, udah biasa. lagi, udah biasa. Karena bisa banget ya. Wah, keren banget. Terus kalau ada mahasiswa nih udah terlanjur bikin skripsi nih, mungkin udah bikin nulis latar belakang rumusan masalah, udah nyari objek, udah sampai bab berapa ya, udah bikin storyboard gitu kan. Tapi pengen pindah, ternyata tiba-tiba jadi konten kreator booming. Tiba-tiba pindah ke jalur non skripsi, bisa nggak? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Jadi nanti tapi kalau misalnya skripsinya punya objek, ya harus pamitan dulu. Oh ya, iya ya. pamit dulu jadi nanti dicabut gitu. Jadi mengundurkan diri dari objek. Ya. Kalau sudah nanti tinggal daftar aja ikuti alur yang di non skripsinya. Oh, oke. Jadi ngurus proposal itu tadi, terus nanti ada review dari prodi terkait, terus baru bisa dapat istilahnya kayak ini sah dan boleh ikut jalur non skripsi. Dapat rekomendasi tadi. Rekomendasi itu. Nanti baru daftarkan di DAK. Tapi ada sidangnya juga nggak? Kayaknya yang momok kedua ya. Ini momok kedua karena ketika habis selesai skripsi sidangnya itu. Ada ya. Jadi tetap sidangnya ada tuh tapi proses klarifikasi sebenarnya. Oh, ya, jadi kalau misalnya kayak submit paper, udah kita tinggal klarifikasi aja gitu. Kalau submit paper kan kalau di jalur saintis ya, saintis itu kan ada dia harus submit paper. Nah, itu harus penulis pertama. Harus penulis pertama. Kemudian walaupun misal dia ada bekerja sama dosen boleh. Tapi dosennya penulis kedua. Iya. Misalnya nanti penulis pertama, kemudian dia punya proses klarifikasi di bagian mana sih Anda mengerjakannya gitu. Nanti kan ada beberapa penulis misalnya, bagian mana Anda ininya gitu. Jadi proses cross check aja sebenarnya. Gitu. Jadi istilahnya udah publish lagi misal ya di yang udah diakui secara nasional internasional, terus berarti sidangnya besok itu adalah istilahnya review, klarifikasi dan mungkin ditanya bagian apa yang dikerjakan gitu. Ya. Tapi itu juga bimbingan juga enggak? Kebanyakan kalau kegiatan di luar harus ada ya dosen pembimbingnya. Oh, tetap harus ada. Tetap ada dosen pembimbingnya. Kalau konten kreator bimbingannya gimana? Proses
Jadi kalau kegiatan harus ada berdasarkan dosen pembimbing. Jadi kalau misalnya udah jadi ya berarti ya. Mm-mm. Kalau jadi ya berarti pengesahan aja sih dosen pembimbingnya nanti gitu. Cuman nanti Oh, di tadi kelayakannya akan dinilai oleh tim. oke. Nah, timnya itu siapa aja, Bu? Rahasia. Rahasia. Oh dari tim prodi informatika ya nanti Oke, di kita dosen-dosen dan dosen juga. ya dosen di prodi informatika itu nanti Mm-mm. kalau misalnya konten kreator siapa, Mm-mm. kemudian kalau yang bagiannya apa namanya lomba siapa itu ada sendiri. Oh, oke. Tetap Gitu. harus Verifikasi diinvestigasi dulu dulu ya. ya. Ini beneran lombanya ada atau Mm-mm. ini udah skalanya apa kan nanti Mm-mm. dilihat dulu Mm-mm. gitu. Wah, ini menarik banget dan juga kayaknya udah jadi inspirasi nih buat mahasiswa-mahasiswa yang masih Nah, baru ataupun sekarang yang masih tadi mungkin galau daripada galauin mantan ya. ah, Mending mungkin bikin yang jalur lain. Ya. Ya. asik ya. Terus ini ada juga pertanyaan kalau setelah dijalani dan meluluskan mahasiswa non skripsi, apakah kalau menurut Ibu nih ya, Mm-mm. jalur non skripsi ini tuh lebih efisien nggak sih daripada yang jalur skripsi kayak Wah, ini biasanya? ngukurnya kalau di karya ilmiah efisien itu gimana cara ngukurnya? Waduh. Ngomongin skripsi lagi ya. Iya, iya. Skripsi lebih ini atau enggak? Ya, kita memberikan alternatif sebenarnya. Iya. Alternatif tadi seperti yang disampaikan di awal, eh, mahasiswa yang nggak bisa nulis, Mm-mm. nah ini alternatifnya lain, ada lain gitu. Oh, Jadi oke. jadi memberikan opsi-opsi bagi mahasiswa untuk apa namanya menyelesaikan Mm-mm. apa namanya kewajibannya gitu Mm-mm. untuk mengkaji selama memberikan apa namanya ya memberikan hasil melaporkan hasil dia belajar di Amikom gitu ya itu dengan karya-karyanya dia gitu kalau misalnya yang tadi dia punya karya dilombakan jalur lomba Mm-mm. kalau yang memang sukanya nulis Mm-mm. ya boleh di jalur skripsi atau di saintis. Oke. Kalau yang sukanya misalnya berwirausaha ada jalur entrepreneur Mm-mm. gitu ya. Cuman nanti kajiannya memang harus skop informatika tadi gitu. Mm-mm. Jadi nyambung dengan dia belajar dalam apa selama 3 sampai 4 tahun. Mm-mm. Nah, hasilnya apa? Itu Mm-mm. pintu keluarnya itu ada banyak gitu Oke, ya. Jadi intinya itu nggak kayak alternatif lain lah kalau kamu mau lolos dari mm-mm. Amikom tuh banyak Ya, jalannya. karena eh, kita pernah sempat data ya untuk angkatan yang mau selesai nih, mau apa namanya, mau habis masa studi. Mm-mm. Ternyata kan masih banyak tuh informatika ya. Ya, Ya memang mahasiswanya juga banyak gitu. banyak ya. Nah, mampetnya itu Deskripsi. di skripsi Iya, gitu. Jadi nilainya bagus-bagus 3,6, IPK-nya 3,5 ya. gitu. Iya. Nah, kebanyakan mahasiswa-mahasiswa informatika itu kan yang perfeksionis ya. Iya. Nah, yang modelnya yang gitu-gitu kan tahu sendiri ya. Iya. Nah, itu kalau misalnya skripsinya nggak bagus banget, nggak mau ngerjain gitu. Iya. Nah, akhirnya banyak banget mampet ke sana. Jadi kalau Oh, lihat-lihat mahasiswa padahal ini udah habis masa studi tapi IP-nya bagus loh sebenarnya gitu. mm-mm. Ternyata ya tadi dia Perfeksionis. susah untuk menuangkan, kemudian dia harus perfect gitu, ketakutan itu kan akhirnya dia ya udah berhenti, stuck lama. Nah, kita kasih alternatif gitu. Alternatifnya banyak pilihannya. Kalau tadi nih yang wirausaha, misal kalau jualannya itu kuliner, Ah, itu bisa juga nggak? kulinernya dilihat dulu nanti skalanya. Oh, oke. Oh, kalau kulinernya yang lokal ini nanti kalau ini ada parameter penilaian ya sebenarnya untuk yang Oh, oke, oke. apa namanya wirausaha ya. Mm-mm. Itu penghasilan tentunya, Oke. kemudian pembukuannya Iya. gitu-gitu. Itu kita kita apa namanya tetap ada penilaiannya gitu. Mm-mm. Jadi mau dapat A itu nanti yang skalanya seperti apa. Yang B itu juga nanti ada skalanya. Gitu Jadi nggak penghasilan Mas. serta-merta apapun usahanya bisa jadi jalur non Ya, skripsi ya. ya. Tetap ada parameter-parameter yang harus dipenuhi agar itu bisa disahkan sebagai jalur non skripsi itu tadi. Nah, terus sebenarnya jalur non skripsi ini apakah juga diterapkan di universitas lain, Bu? Ya, pernah sebelum ini ditetapkan ya, itu kita pernah studi banding.
Oh, kunjungan oke. gitu ya, dapat insight-insight dari univ-univ lain ya. Mm-mm. Ternyata nggak harus loh lewat skripsi, ternyata bisa juga gitu. Malah ada yang jalur eh, boleh nyebutkan nggak ini nanti? Boleh. Oh, boleh ya. Kampus lain gitu ya, kampus lain. Kita pernah kunjungan ke sana ya jalurnya buka banyak jalur Mm-mm. dari kalau di perguruan tinggi itu kan tridharma perguruan tinggi ya. Ya. Dari pengajaran, kemudian dari penelitian, dari pengabdian masyarakat pun bisa dijadikan sebagai jalur non skripsi Oh, oke. gitu. Jadi Iya, ya. asik gitu. Iya, Oh, ya. ternyata bisa ya gitu. Terus akhirnya kita lakukan pengajian. Heeh. Kebetulan juga kita baru kan di informatika baru menyusun kurikulum, Ya. nyusun yang apa namanya perbaruan kurikulum tiap 4 tahun sekali itu. Mm-mm. Kita kebetulan kemarin pas bareng momennya pas banget gitu. Bisa nggak dimasukkan gitu untuk jalur non skripsi ini? Oh, ternyata bisa gitu. Kita lihat capaian-capaian pembelajarannya, ini bisa nih jalur ini. Mm-mm. Akhirnya tercetus lah itu. Gitu. Oh, oke. Jadi ternyata di universitas lain juga ada yang Udah, memperlakukan apa ya, mengesahkan tentang jalur non skripsi. Jadi ya. maksudnya nanti ada anggapan nggak sih, oh kamu lulusan ini nggak pakai skripsi, ada Beda bedanya nggak banget. sih? Oh, gitu. Sebenarnya kan yang dinilai adalah mahasiswa itu lulus profil lulusan yang ditetapkan oleh prodi. Jadi capaian pembelajarannya Ya, harus lulus gitu. ya. Jadi di informatika kurang lebih ada 11 capaian pembelajaran tuh yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Kalau mahasiswa itu dinyatakan lulus ya sudah itu nanti profil yang ditetapkan informatika gitu tercapai. Oke. Dicapainya nggak harus dengan skripsi Ya, gitu. Tadi adalah alternatifnya gitu. ya, Jadi ya, ya. ada pembobotan ya penilaian dari misalnya skripsi ini nanti dia mendukung capaian pembelajaran yang mana sih gitu. Nah, itu nanti ditambal dengan jalur-jalur yang lain atau nanti dia mendukung jalur yang mana saja. Capaian pembelajaran yang mana saja ini nah itu. Iya, karena di informatika juga belajar banyak ya, ada desain juga, eh, ada belajar entrepreneur juga. Jadi nggak semuanya itu perkodingan. Nah, Nah, serem ya. coding itu nggak Networking. semuanya. Tapi kan di Amikom juga ada beberapa mata kuliah yang belajar tentang skill-skill tersebut. Gitu. Jadi capaian pembelajarannya Ya. yang lebih ditekankan. Pokoknya bukan momok lagi skripsi itu menakutkan, karena ternyata bisa kok lulus nggak pakai skripsi, banyak jalurnya gitu ya. Wah, ini informasi yang banyak banget, walaupun misal di buku panduan udah ada, saya yakin nih Nggak mahasiswa dibaca. belum baca. Tapi dengan adanya podcast kali ini Ya. jadi makin pada tahu nih, ternyata wah di Amikom nih banyak peluangnya yang bisa bisa dari sekarang udah dipetain nih. Saya mungkin mahasiswa baru, saya pengen ikut lomba, saya mau bikin startup, sekalian bikin terus juara, bawa nama diri sendiri, nama Amikom, keluarga, dan juga bisa mewakili Indonesia di kancah internasional. Karena banyak juga ya mahasiswa Amikom yang menang lomba di nasional maupun internasional. Iya, alhamdulillah cukup internasional juga banyak ya. Iya, itu tadi. Pokoknya mungkin bisa jadi kayak tugas kuliah nggak cuman digarap aja. Justru bisa berangkat dari tugas kuliah kan. Iya, betul. Jadi bisa buat portofolio, bisa buat skripsi. Sekalian lah semuanya ya. Tugas kuliahnya kalau skripsi itu kan nyusun puzzle ya. Dapat mata kuliah A, puzzle pertama, mata kuliah kedua, puzzle kedua. Nah, ini dirangkai. Nah, ngerangkainya lewat tadi bisa dirangkai dari produk, berarti bisa di jalur lomba. Dirangkai jadi karya ilmiah, jadi saintis. Nah, gitu-gitu kan. Oke, banyak keuntungannya ya. Pokoknya teman-teman jangan putus asa, mungkin ada kata-kata dari Ibu nih selaku Ketua Program Studi Informatika, kan pasti udah banyak meluluskan mahasiswa dan sudah banyak membimbing mahasiswa, mungkin bisa kasih motivasi untuk teman-teman yang sekarang sedang menjalankan skripsi, jalur skripsi maupun non skripsi. Silahkan Ibu. Apa kata-katanya? Jalani. Jalani ya, udah nggak usah mundur ya, udah maju ya, maju terus ya. Kayak skripsi
ketika skripsi sudah berani ngambil skripsi, gas gitu ya. Jangan berhenti. Kalau berhenti susah. Ya kayak Untuk hukum lanjutin ini lagi. ya. Kalau mau mulai itu kan berat, tapi ketika udah jalan kan gampang. Oke. Ya, ketika udah jalan kayak roda kan terus ya langsung gas terus gitu. Oh ya, sedas des. Ya. Oke, diingat-ingat ya kata-kata dari Ibu Kaprodi. Jalani. Jalani. Walaupun Semua galau orang bisa. melanda, Nah, gimana Bu? galau melanda. Apa ini? Galau-galau melanda, skripsi adalah jalannya. Loh, apa Iya. itu? Pokoknya tunjukkan kepada dia dan buktikan bahwa dia itu sudah salah melukai Anda. Karena Anda terlalu berharga. itu. Golden ways. Pokoknya semuanya teman-teman semangat yang sedang skripsi dan yang mau coba jalur non skripsi boleh silahkan dicoba karena Amikom juga masih memberikan banyak kesempatan untuk mahasiswa. Jadi teman-teman semuanya tetap semangat dan jalani, dan juga Bu Winda tetap terus berkarya dan selalu menjadi Berkarya apa ibu bagi mahasiswa-mahasiswi di informatika. Karena di informatika itu mahasiswanya banyak banget. Prodi terbesar. Prodi terbesar se-Amikom Raya. Itu kalau ini se-Indonesia paling besar itu. Oh, se-Indonesia paling besar. Misalnya. Jadi bisa terbayangkan setiap hari WA-nya Bu Winda serame apa. Jadi kalau belum dibalas satu hari, paling hari berikutnya. Oke, pokoknya diusahakan terus. Sabar ya. Ingat kata Prof Yanto. Sabar. Kalau kata Bu Winda, jalan. Ya. Pokoknya di sini quotes-nya satu kata ya. Gitu. Nggak usah panjang-panjang. Nggak usah panjang-panjang. Pokoknya do it now. Now or never. Oke, terima kasih sekali Bu Winda sudah hadir di antara kita semuanya, udah sharing juga. Saya yakin mahasiswa Amikom jadi nambah knowledge, nambah insight, tambah ini juga wawasan, ternyata ada jalur ini di kampusku tercinta, dan bisa menambah semangat dan memotivasi biar cepat-cepat lulus. Pokoknya kalau punya potensi ya digali terus. Ya selama kuliah nih, dari satu semester ke semester berikutnya, pokoknya itu terus yang ditekuni. Nah, nanti pilih jalur yang mana. Pokoknya ditetapkan dari syukur-syukur dari semester awal ya. Ya kalau saya pengen jadi jalur lomba, nah ini kan jalur lomba itu kan prosesnya panjang. Iya. Jadi dicicil dari semester atau semester 2, semester 3 gitu. Oke, pokoknya tetapkan, mantapkan hati, tetapkan tujuan, sampai bertemu di ruang pendadaran. Oke, sekian dari kami podcast kali ini. Terima kasih juga Bu Winda, dan juga buat teman-teman, semoga selalu bahagia dan happy, dan juga ditunggu kabar bahagianya untuk wisuda di Universitas Amikom Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.